Baiklah, perkenalkan saya Maria Maha Ulfa, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah media visual, media audio visual, dan penilaian. Alat dan bahan. Yang pertama, pensil. Yang kedua, pena. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, penghapus. Yang kelima, rautan pensil. Yang keenam, penggaris. Yang ketujuh, krayon. Dan yang kedelapan, kertas karton.
pendidikan di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran PPKN dengan materi yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Maha Ulfa, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video ini saya akan membahas sebuah materi yang ada di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga dalam muatan pelajaran PPKN mengenai materi tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia dan bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena supaya kehidupan kita menjadi aman, damai, tentram, dan sejahtera. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan banteng. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Baiklah, kita bahas sila yang pertama. Sila yang pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari sila pertama Pancasila ini yaitu negara Indonesia merupakan negara yang beragama. Jadi, setiap warga negara Indonesia memiliki agama yang dianutnya atau yang dipercayainya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dapat kita lihat pada gambar ini, yang mana gambar tersebut telah mencerminkan suatu sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Contoh sikap yang lainnya itu seperti kita tidak boleh memaksakan kehendak agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila kedua Pancasila ini yaitu kita tidak boleh membedakan orang dan harus selalu adil terhadap orang lain, meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan kita. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ini dapat kita lihat pada contoh gambar di samping, yang mana gambar ini mencerminkan sebuah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu saling membantu antar sesama. Contoh yang lainnya itu seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga Pancasila ini yaitu kita harus selalu bersatu, tidak boleh terpecah belah oleh sedikit perbedaan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ini yaitu dapat kita lihat pada gambar di samping, yang mana gambar ini telah mencerminkan suatu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu menjaga hubungan baik antar masyarakat Indonesia walaupun memiliki perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Contoh yang lainnya itu seperti rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila keempat Pancasila ini yaitu kita harus mengutamakan rakyat. Jadi negara Indonesia juga mengutamakan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu dapat kita lihat pada gambar di samping,
yang mana gambar tersebut telah mencerminkan sebuah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan contoh sikap yang lainnya itu seperti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu sila kelima Pancasila. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila kelima Pancasila ini yaitu kita harus bisa bersikap adil kepada siapapun. Jadi, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ini dapat kita lihat pada gambar di samping, yang mana pada gambar ini telah mencerminkan suatu sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil antar sesama. Contoh lainnya itu seperti tidak pilih-pilih teman dalam bergaul dan lain sebagainya. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Maha Ulfa, nomor urut 25 dari PGSD Indralaya, semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian. Adapun di sini saya mengambil di kelas 5, semester 1, tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga, materi pokok yaitu PPKN. Penilaian. Penilaian itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, penilaian sikap atau afektif, yang kedua, penilaian pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga, penilaian keterampilan atau psikomotorik. Yang pertama itu adalah penilaian sikap atau afektif. Adapun prosedur penilaiannya yaitu penilaian proses, teknik penilaian non-tes, bentuk penilaian observasi, instrumen penilaian lembar pedoman observasi, dan format penilaian sikapnya yaitu di sini ada nama siswa, kriteria yang dinilai yaitu percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, yang masing-masing memiliki skor 1 sampai 4, dan ada nilai serta predikat. Predikatnya yaitu A dari 86 sampai 100, predikat B 70 sampai 85, predikat C 60 sampai 69, dan predikat D kurang dari 60. Deskriptornya yaitu kriteria sifat yang pertama percaya diri. Sangat baik dengan skor 4 yaitu atau SM. Adapun deskriptornya yang pertama berani mengemukakan pendapat, yang kedua mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau masalah, yang ketiga memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapat. Selanjutnya itu baik dengan skor 3 atau MB, yaitu memenuhi 2 kriteria, cukup skor 2 dengan atau MT, yaitu memenuhi 1 kriteria. Dan kurang 1 atau BT, yaitu belum memenuhi kriteria. Kriteria disiplin, yaitu sangat baik, skor 4 atau SM. Adapun deskriptornya mengikuti peraturan yang ada di sekolah, yang kedua masuk kelas tepat waktu, yang ketiga mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu. Selanjutnya baik, yaitu skor 3 atau MB, memenuhi 2 kriteria, cukup skor 2 atau MT, memenuhi 1 kriteria, dan kurang skor 1 atau BT, belum memenuhi kriteria. Kriteria sifat yang ketiga yaitu bertanggung jawab, sangat baik, skor 4 atau SM, yaitu melaksanakan peraturan sekolah dengan baik, selanjutnya menyelesaikan tugas yang diberikan, dan yang terakhir itu mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah sekolah dengan baik.
Selanjutnya baik skor 3 atau MB yaitu memenuhi 2 kriteria, cukup skor 2 atau MT memenuhi 1 kriteria, dan kurang atau skor 1 atau BT yaitu belum memenuhi kriteria. Adapun keterangan SM yaitu sangat memuaskan, MB mulai berkembang, MT mulai terlihat, dan BT belum terlihat. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau kognitif. Adapun prosedur penilaiannya yaitu penilaian akhir, teknik penilaian tes, bentuk penilaian tes tertulis, dan instrumen penilaian soal-soal. Selanjutnya itu tahapan pengembangan instrumen tes. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya yaitu sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.1 mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 3.1.2 menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bentuk tesnya yaitu tes uraian. Butir-butir soalnya, yang pertama, jelaskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Soal yang kedua, jelaskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Soal yang ketiga yaitu jelaskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Soal yang keempat, Rina merupakan sahabat Dewi sejak kecil. Rina adalah seorang yang tidak membedakan dalam berteman, dan Rina selalu membantu teman yang sedang kesulitan. Sikap yang ditunjukkan oleh Rina adalah bentuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keberapa? Soal yang kelima yaitu saat keluarga Doni ingin membuat suatu keputusan, mereka selalu melakukan musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Di dalam musyawarah tersebut, keluarga Doni selalu menghargai pendapat dari masing-masing anggota keluarganya. Sikap yang ditunjukkan keluarga Doni adalah bentuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keberapa? Adapun pedoman penskorannya, yaitu kunci jawaban yang nomor 1, yaitu alternatif jawabannya, sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah, dan merayakan hari besar keagamaan dengan skor 20. Kunci jawaban nomor 2, yaitu alternatif jawabannya, sikap yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, dengan skor 20. Kunci jawaban soal nomor 3, alternatif jawabannya yaitu sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat, dengan skor 20. Kunci jawaban nomor 4, yaitu sila kedua Pancasila, dengan skor 20. Kunci jawaban nomor 5, yaitu sila keempat Pancasila, dengan skor 20. Skor penilaiannya dari 1 sampai 100. Rekap nilai pengetahuannya terdiri dari nama siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat. Yang mana predikat A 86 sampai 100, predikat B 70 sampai 85, predikat C 60 sampai 69, dan predikat D kurang dari 60. Yang ketiga, penilaian keterampilan atau psikomotorik. Adapun prosedur penilaian, yaitu penilaian proses, teknik penilaian non-tes, bentuk penilaian observasi, dan instrumen penilaian rubrik penilaian. Di sini, keterampilan yang akan dinilai yaitu diskusi. Adapun rubrik
diskusi, yaitu yang pertama, aspek mendengarkan. Baik sekali dengan skor 4, yaitu selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Baik skornya 3, mendengarkan teman yang sedang berbicara, namun sesekali masih perlu diingatkan. Cukup skor 2, yaitu masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Dan perlu bimbingan, yaitu 1, sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang berbicara namun tidak mengindahkan. Aspek yang kedua yaitu kemampuan bekerja sama. Baik sekali dengan skor 4, yaitu menunjukkan kerjasama yang sangat baik. Baik dengan skor 3, menunjukkan kerjasama yang baik. Cukup dengan skor 2, yaitu menunjukkan kerjasama yang cukup baik. Dan perlu bimbingan dengan skor 1, yaitu menunjukkan kerjasama yang kurang baik. Aspek yang ketiga yaitu keaktifan. Baik sekali dengan skor 4, yaitu selalu aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Baik dengan skor 3, yaitu sering aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Cukup dengan skor 2, kadang-kadang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Dan perlu bimbingan dengan skor 1, kurang menunjukkan keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok. Instrumen penilaiannya yaitu ada nama, skor, dan klasifikasi. Deskriptor penilaiannya, skor penilaian sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali dengan 100. Predikatnya A, yaitu dari 86 sampai 100, B, 70 sampai 85, C, 60 sampai 69, dan D, kurang dari 60. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.